Sampaikan pada hari ini jaksa eksekutor akan melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti atau barang rampasan karena sudah diputus oleh pengadilan sejumlah uang sebesar 90.201.578 rupiah yang akan disetorkan ke kas negara. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Jambidsus, Pak Kajati DKI, Pak Dirjen Perbendaharaan Negara, dari Bareskrim Mabes Polri, serta para pejabat yang hadir pada acara pada siang hari ini, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya pada kegiatan siang hari ini. Kami mengingatkan kepada rekan-rekan media karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, minta tolong protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kami akan melakukan dua kegiatan. Yang pertama terkait dengan eksekusi terhadap sebagian barang bukti dalam perkara atas nama terpidana Bonggo Wendratno yang terkait dengan kondensat. Yang kedua, kegiatan penitipan berupa uang yang dilakukan oleh salah satu tersangka korporasi yang dalam hal ini adalah PT Sinarmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, yang saya hormati Pak Kajati DKI, Pak Kapus Penkum, yang saya hormati yang wakili dari Kabareskrim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, rekan-rekan semuanya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, ada dua kegiatan hari ini yang semua menyangkut aset dalam bentuk uang maupun barang. Pertama adalah kita melakukan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kondensat atas nama terpidana Bonggo Wendratno yang telah mengerti kekuatan hukum pada minggu yang lalu. Karena sudah mengikuti hukum maka harus dieksekusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkara terkait dengan kondensat ada 3 terdakwa. Satu, Bonggo Wendratno ini disidangkan secara in absentia tanpa hadirnya terdakwa. Yang 2 terdakwa lagi dalam satu berkas perkara, JPU masih menyatakan upaya hukum banding karena putusan belum sesuai dengan harapan JPU. Di dalam perkara kondensat ada barang bukti berupa kilang minyak yang ada di daerah Tuban, akan penyitaan. Di dalam proses penuntutan, JPU menemukan adanya sejumlah uang yang tersimpan dalam satu rekening, ada 97 miliar. Oleh penuntut umum dilakukan penyitaan dan dikabulkan oleh hakim, sehingga perkara sudah ingkrah ini harus dilakukan eksekusi untuk disetorkan ke negara. Uang 97 miliar ini bukan uang pengganti, tetapi merupakan perampasan keuntungan atau penghapusan keuntungan dari yang diperoleh oleh terpidana berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf D Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan kondensat kilang
diperhitungkan kewajiban membayar uang pengganti oleh terpidana. Ada 128 juta US. Jadi keseluruhan perkara ini kerugian keuangan negara sekitar 35 triliun. Tetapi terakhir masih ada kekurangan 128 juta US dollar, sekitar 1,8 triliun. Sekitar 1,7-1,8 triliun. Nah, dari kekurangan ini diperhitungkan harga kilang tadi. Nah, nanti dilakukan appraisal dari pihak Kementerian Keuangan selaku yang menerima barang itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi uang 97 miliar bukan merupakan pengurang atau diperhitungkan dalam uang pengganti. Yang diperhitungkan adalah kilang. Yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Kabus Penkom bahwa hari ini PT Sinarmas Asset Management menyerahkan juga uang 73 miliar. Ini tahap kedua. Yang tahap pertama sudah sekitar 3 miliar. Keseluruhan sekitar 97 miliar terkait dengan 77. Keseluruhan dari 77 ya. Sebagai bagian dari penyelesaian perkara terkait dengan penyidikan Jiwasraya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam perkara Jiwasraya sesuai perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK, di sana sudah rekan-rekan tahu semua, sudah dibacakan di persidangan, ada kerugian keuangan negara 16,8 triliun. Dari jumlah tersebut, penyidik telah berhasil menyita aset berupa tanah, mobil, uang, saham, dan lain sebagainya. Kalau ditaksir sekitar 18,4 triliun. Kelihatannya barang ini berlebih dari kerugian keuangan negara. Memang sengaja penyidik melebihkan itu. Karena apa? Karena ada saham yang sifatnya fluktuatif, masih berlaku di pasar. Sehari kemarin saja ada kerugian sekitar 700 miliar, sehingga barang bukti ini harganya terkait saham itu fluktuasi. Dalam rangka itu kita, meskipun ini tidak pidana korupsi, tidak terkait dengan nasabah, kalau tidak pidana korupsi kita berhadapan dengan institusi negara sebagai korban. Dalam hal ini adalah BUMN atau PT ACS. Namun demikian, niat baik kawan-kawan penyidik ini ujung-ujungnya harus memenuhi hak-hak dari nasabah. Perkembangan perkara itu juga ada beberapa korporasi yang terkait perbuatannya yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. PT Sinarmas salah satunya itu hari ini mengembalikan jumlah kerugian keuangan negara sesuai dengan peran itu. Kan begitu. Sehingga uang ini nanti bisa diperhitungkan sebagai pemenuhan kerugian keuangan negara manakala aset yang disita oleh penyidik mengalami penurunan pada saat putusan pengadilan. Nah, di samping itu juga uang ini sebagai titipan juga manakala dalam proses hukum itu menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu sesuai putusan pengadilan yang nanti kita gelar bersama, kita sayang bersama di pengadilan. Nah, kira-kira itulah keterangan dari saya. Khususnya para nasabah yang menginvestasikan uangnya di 13 korporasi tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas. Dan hari ini kita melihat niat baik PT Sinarmas Asset Management untuk menitipkan dugaan sejumlah uang yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jampitsus. Artinya di dalam kegiatan manajemen investasi itu tidak hanya satu kegiatan, banyak produk di dalam reksadana tersebut, dan salah satunya adalah hanya yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Sekali lagi penekanannya adalah kepada para nasabah untuk tidak
cemas dan khawatir terhadap investasi yang sudah dilakukan. Demikian penggarisan yang tadi juga sudah disampaikan, khususnya pesan Pak Jaksa Agung. Bapak Ibu sekalian, hadir di tengah kita ada Pak Dirjen Perbendaharaan Negara, barangkali akan menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Kami persilahkan Pak Dirjen. Wabarakatuh, Pak Jambitsus, Bapak Kapuspen, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini saya menjadi saksi eksekusi daripada harta dari pambasan keuntungan, Pak, ya, dari tersangka Hendro Bindratmo yang ini sudah cukup lama kasusnya, dan Kementerian Keuangan terima kasih atas eksekusi yang cepat terhadap uang 97 miliar ini yang segera disetor ke kas negara, dipindahkan dari rekening penitipan ke kas negara, dan kami akan mengelola uang ini sebaik-baiknya bagaimana uang. Ya. Administrasi surat sudah kita tunjukkan. Mejanya boleh, Pak? Dari belakang, Pak. Di belakang Bang, Pak? Atau di depan nggak, Pak? Macam yang ini, macam. Dari belakang duit, Pak. Dari belakangnya uang, Pak. Pak, dari belakang uang, Pak. Hilangnya dulu, Pak. Dari belakang uang, Pak. Jangan belakang tenda. Penyerahan tilang dulu. Mundur sedikit, Pak. Op. Nah. Harus sini, Pak. Op. Sini, Pak. Ngarep, Pak. Kanan, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Bapak. Di kanan, kan. Oke, Pak. Kasih, Pak. Makasih. Pak, Diangkat boleh, Pak, uangnya, Pak. Pegang-pegang, Pak. Cakep, Pak, ini, Pak. Ya. berdua, Pak. Kalau keberatan berdua, Pak. Diangkat, Pak, dibagiin ke kita, Pak. Bener, Pak. Pak Kapinsus. Dia urun. Pak, sini, Pak. Pak, bawa satu, Pak. Tengah, Pak. Center, Pak. Tengah. Center, Pak. Sini, Pak. Iya, terima kasih. Cuma dua nih, cuma dua. Cuma dua, Pak.